Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala aidan walau an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh wa la kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Mari langsung saja kita buka acara pengajian kita dengan sama-sama baca Ummul Quran ala diniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan tahsin kita kemarin sampai At-Taubah ayat 93 ya. Sekarang At-Taubah ayat 94 ya. Atas sebelah kiri ya. At-Taubah sebelah kiri ya. Disimak baik-baik, nanti baca bersama-sama biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Perhatikan, ya'taziru ya, jauh monyong bibirnya. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim ya. Qul la ta'ziruna lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Kita pasang nggak cukup ya, boleh berhenti situ. Jadi ketika di situ ulang dari kalimat sebelumnya. Min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaib. Ya, min
turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Coba perhatikan, wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi wasyahaya. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Ya. Fa'aridu anhum. Ya. Innahum rijzun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu ketika rijsu kan tanwin dengan wawu ya, jadi digunakan tanpa rekat. Perhatikan lagi, innahum rijsu wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya. Yahlifuna lakum litardau anhum. Yahlifuna lakum litardau anhum. Fa in tardau anhum fa inna Allaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Coba ayat yang terakhir ya, satu ayat yang ini yahlifuna. Coba pasang sendiri. Yang barusan yang terakhir yahlifuna lakum. Litar dauna. Monyong fa in tardau. Jadi kalau mal itu bibirnya ini dau. Fa in tardau anhum. Coba macam yang itu, ayo. Yahlifuna.
Ya, Rewan lapasnya. Litardau, ya, litardau anhum. Dau. Dau, mana tardau. Fa'in tardau monyong. Fa'in anil kaumil. Ya, Pak Luki. Yahlifuna lakum litawdaw anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya, Apri. Yahlifuna lakum litawdaw anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya, Rewan. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya. Ya. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya, Joko. Yahlifuna lakum Litardau. yahlifuna lakum litardau anhum wa in tardau anhum wa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita baca sampai ayat 96 ya. Mudah-mudahan ayat yang kita baca walaupun 3 ayat insyaallah kalau kita masing-masing ya memperhatikan panjang pendeknya insyaallah akan terjadi perbaikan bacaan kita ya. Dan sekali lagi saya sering ingatkan kita harus tetap bersemangat membaca Quran ya. Karena salah satu ya amalan yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhir adalah dengan tilawatul Quran. Jadi nggak boleh bosan-bosannya mengingatkan diri kita dan anak kita, istri kita diingetin tiap hari, ayo baca Quran. Ya, syukur-syukur punya target ya. Paling enggak sesibuk apapun kita nggak boleh ada alasan sibuk, nggak boleh. Ya, karena Nabi itu orang paling sibuk, tapi Nabi tiada hari tanpa baca Al-Quran. Banyak para sahabat yang berlomba-lomba mengkhatamkan Quran ya, seperti itu. Baik, ada yang ditanya nggak bacanya? Kayak silakan, ada yang tanyain nggak dari 3 ayat tadi? Ya. Kenapa? Senyampainya aja ketika napasnya berhenti situ, tinggal nanti digabungkan atau diwasolkan mulai lagi dari ada namanya isim mausul, kata sambung. Kata sambung itu misalnya diawali dengan summa atau wa, alladzi, alati, itu yang menyambungkan kalimat sebelumnya dengan sudahnya, itu seperti itu. Atau tadi fi'il mudhari, misalnya di sini tadi ada namanya yahlifuna, ya itu boleh misalnya ini. Tadi mana tadi ya? Itu boleh, itu menyambungkan, jadi artinya itu enggak terputus gitu. Jadi silakan, kalau bagus sama ada tanda wakaf di sini kan ada kan ya, tanda mad jaiz ya, mad lazim, la waqfu itu boleh. Tapi kalau kita
napas kita terbatas, silakan ketika berhenti cuma diwakafkan aja ini kalimat belakangnya kalau wakaf itu. Jadi misalnya tadi la yardu anil kaum, ya asalnya kaumil. Tapi kalau napasnya berhenti, fa innallaha la yardu anil kaumil fasiqin. Seperti itu. Jadi silakan kalimat sebelum tadi berhenti itu tadi apa? Diurunutin. Ya. Misalnya tadi fa itu bisa fa innallaha itu kata sambung ya. Fa ya. Alladzi wa tsumma ya. Kemudian boleh tadi kayak fi'il mudhari ya. Kenapa? Inna gak bisa isim karena inna sungguhnya bisa ya. Ya kita yang lafaznya memang sudah pas-pasan. Insyaallah kalau belajar jangan khawatir nanti kita berdosa ya. Jadi kita nggak usah sepanjang kita ada ikhtiar belajar, insyaallah Allah akan berikan pahala sesuai dengan kesanggupan kita ya. Intinya kita harus senantiasa melazimkan ya mentadarus Al-Qur'an. Baik, terus kalian kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan pembahasan bab kitab tauhid. Kita sudah membahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan iman. Terakhir kemarin sampai mendustakan Rasulullah ya, yang keenam. Jadi yang keenam yang bisa membatalkan iman kita adalah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmah dari Maulid Nabi adalah bagaimana kita bisa meneladani beliau, mengikuti beliau, ya apa yang beliau ajarkan kepada kita maka kita harus melaksanakannya. Makanya kalau misalnya orang yang mendustakan Rasulullah maka batal keimanannya, batal keislamannya. Jadi sekali lagi ternyata sering saya ingatkan, yang namanya amanah itu bisa batal bisa sah gitu kan. Sama hanya sholat itu bisa sah bisa batal. Ketika ada rukun yang tertinggal sholat misalnya maka batal. Ya. Termasuk syahadat juga begitu, ada rukun syahadat, ya. Ada rukun iman. Nah, ketika ada orang meninggalkan salah satu rukun iman maka batal keimanannya. Termasuk ini juga yang batalkan keimanan adalah ketika orang itu mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, kita jangan sampai menolak hadis misalnya. Ini nggak cocok nih hadis ini nih, misalnya nggak boleh. Apalagi kalau hadis itu kedudukannya sahih misalnya Bukhari Muslim, ya itu harus hati-hati ya. Kita nggak boleh menolak hadis ya. Apalagi Al-Quran, wah fatal gitu. Hadisnya nggak boleh. Karena tadi konsekuensinya kalau kita menolak atau mendustakan Rasulullah maka batal keimanan kita ya. Nah kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang bisa membatalkan keimanan kita adalah ini terkait dengan mengolok-olok ya atau mengejek-ejek Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atas agama Islam atau pahala dan siksa dan yang sejenisnya. Jadi ini yang mengolok-olok atau mengejek-ejek mengolok-olok atau mengejek-ejek Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atau agama Islam atau pahala dan siksa dan jenisnya ya, atau juga mengolok-olok Rasulullah SAW ya, atau seorang nabi baik itu gurauan maupun sungguhan. Jadi ternyata agama itu nggak boleh buat gurauan atau yang sungguhan juga nggak boleh. Jadi kalau mengolok-olok itu bisa membatalkan ya. Makanya sekali lagi kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang
orang kalau banyak ngobrol suka bercanda ya, suka gitu kan. Bercanda kadang-kadang suka keluar kontrol misalnya terkait dengan mengolok-olok Allah, mengajak Allah, Rasulullah, ya Al-Qur'an ya. Maka ada sebuah cerita ya, ada dosen liberal, orang liberal gitu kan. Ceritanya dia itu kan ketika menanggapi banyak dulu kasus penista agama kan, dia itu di depan mahasiswa itu kan dia menyampaikan gitu kan. Saya heran nih sama orang Islam gitu kan. Orang yang gara-gara orang melecehkan Quran pada demo di mana-mana gitu kan. Dia bilang kan Quran itu di Lauhul Mahfuz gitu kan. Ini kan bahasanya ini itu kan hanya tulisan doang gitu, kertas biasa gitu kan. Ya. Makanya dia bilang dia kemudian nggak apa-apa nginjek Al-Quran, Quran taruh diinjek sama dia gitu kan. Mahasiswa pada diem semua gitu kan. Jadi dia bilang Quran itu di Lauhul Mahfuz, bukan ini hanya tulisan biasa gitu kan. Ngapain perlu marah-marah gitu kan. Akhirnya ada seorang mahasiswa langsung maju gitu kan, nemuin dosennya tersebut gitu kan. Kata mahasiswa kan dia kan bawa makalah ya, disertasi kalau doktornya gitu kan, dia lihat maju ke depan, yang lain pada kagetnya ada apa nih maju. Kemudian dia, Pak, nih dosen, coba pinjam makalahnya saya lihat buka. Wah, bagusnya. Akhirnya anak saya tadi ditaruh di bawah, diinjek-injek juga pakai kaki, kus gitu Pak ya gitu kan. Ya, sama diludahin lagi, wah tambah marah kan dosennya gitu kan. Nah dia mau mukul ditangkes gitu kan. Nah kata maksudnya tadi, lah kenapa Bapak marah ya dia bilang ini kan usaha saya, ini pemikiran saya, kenapa kamu tidak hargai gitu kan hasilnya. Lah kan pemikiran ada di otak bukan di buku gitu kan. Akhirnya Pak dia malu digituin kan. Jadi sama ya, apalagi Al-Quran karya orang yang nulis itu kan, ketika diinjak nggak dihargai dia marah, apalagi Al-Quran gitu kan. Maka akhirnya dosen liberal itu langsung keluar dari ruangan, malu, dipermalukan oleh mahasiswanya gitu. Jadi kadang main logika seperti itu gitu kan. Ya, dianggapnya nggak perlu marah kalau Al-Quran diejek, dihinakan ya. Nah itu pemahaman yang menyesatkan umat Islam gitu kan gitu. Ya maka sekali lagi ya itu pelajaran buat kita ya. Jadi nggak boleh menjadikan Quran sebagai bahan tadi olok-olokan, ejek-ejekan, nggak boleh seperti itu. Itu bisa membatalkan keimanan kita itu kan. Termasuk tadi ya mengolok-olok Rasulullah. Mungkin kalau kita melihat juga hari ini ya belum lama ya di Prancis ya dengan membuat kartu Nabi ya di majalah ya Charlie Hebdo sampai kemudian itu kan. Kenapa kita marah gitu kan? Karena dia telah melakukan penistaan kepada Nabi kita gitu kan. Kita dilarang, Islam nggak boleh menista agama lain. Ya, karena apa? Itu bukan karakter ajaran Nabi gitu kan. Cuma kalau misalnya itu menista, kita bertak marah gitu kan. Kenapa? Itu menyangkut masalah keyakinan. Ya, kita lakum dinukum waliyadin, silakan gitu kan. Tapi kalau kemudian Nabi yang kita tiap hari bacain selawat ya kan, Nabi yang kita tiap saat ikutin, teladani, kita cintai, kalau dihinakan begitu kan wajar kalau kemudian umat Islam marah. Kenapa? Ini menyangkut masalah keyakinan, keimanan kita kepada Nabi. Makanya kalau orang kemudian nggak ada rasa emosi itu marah, berarti perlu dipertanyakan keimanannya gitu kan. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu. Ya, tidak beriman yang terkadang sampai aku lebih dicintai ya, daripada orang tuanya ya, daripada anak-anaknya dan daripada manusia yang lainnya. Artinya kalau kita ini karena bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita gitu. Kita nggak mau gitu kan. Ya ini seperti itu ya. Jadi mengolok-olok Nabi itu luar biasa ya, sebuah penistaan. Jadi kita tidak boleh. Kita selama ini juga tidak pernah mengejek-ejek keyakinan orang lain ya. Baik yang menyembah berhala, yang menyembah
pohon, menyembah binatang, silakan. Ya, itu keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa kalau kita mengolok mereka akan mengolok kita yang diem aja diolok-olok gitu kan. Dan kembali sunatullahnya memang Nabi itu sejak dakwah permulaan dia tidak sepi dari ujian, tidak sepi dari cercaan ya. Itu sunatullah begitu. Sampai hari kiamat nanti akan terjadi seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh diem saja kalau ada seperti kenapa tadi. Kalau kita mau diem saja nanti dia akan semakin merasa ada pembenaran dalam dirinya ya, seperti itu. Nah, terus kalian misalnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 66 Allah berfirman, wa in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kul ya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ya. Jadi kata Allah, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main ya saja ya. Maka kemudian kul abillah, katakanlah apakah dengan Allah ya, wa ayati dan ayatnya, wa rasul dengan rasulnya, kuntum tastaziun ya, yang kamu selalu berolok-olok. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum ya. Kata Allah, ya tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman ya. Jadi kalau tadi orang menjadikan tadi ya bahan candaan tadi ya, baik itu apa namanya bahan ini sendaguro atau permainan saja terkait dengan tadi ya, masalah tentang Allah, ayat-ayat Rasulnya di bahan olok-olokan, itu akan batal keimanannya kata Allah. Jadi kita nggak boleh minta maaf kata Allah kepada orang seperti kenapa mereka telah kafir sesudah beriman. Jadi walaupun dia tadi beriman, ketika dia mengolok-olok Allah, kemudian mengolok-olok Al-Quran, Rasulnya, itu batal keimanannya. Maka hati-hati gitu kan. Jadi kita nggak boleh buat candaan ya. Ini yang ke-7 ya. Jadi kita harus hati-hati dengan kebiasaan kadang-kadang yang tadi ya, walaupun cuma bercanda itu nggak boleh ya. Kemudian jamaah sekalian, mungkin sampai di sini ada yang bertanya nggak? Silakan sebelum lanjutnya. Masih bab mendustakan Nabi tadi, kemudian mengolok-olok Al-Quran, ya, kemudian mengejek dan mengolok-olok Rasulullah SAW. Ya. Termasuk ya sia-sia. Oh. Iya. Jadi kayak stand up komedi itu kan ngomong dia kan menang itu karena lucu gitu kan. Padahal apa yang diomongkan dia tuh tidak sesuai dengan fakta gitu kan. Kadang-kadang hanya baca candaan saja gitu kan. Yang jadi masalah kalau kemudian mengutip Al-Quran atau yang buat candaan, itu yang bahaya gitu kan. Yang enggak begitu aja itu termasuk lahun ya. Kenapa kata Nabi, kita ini harus menjaga lidah masalahnya. Ya, jadi bukan sekedar hanya orang senang dengan kita, tapi yang kita keluar benar apa salah gitu. Kalau memang sekiranya bermanfaat untuk orang, silakan ucapkan. Tapi kalau sekiranya akan membuat orangnya tertawa, nggak ada manfaatnya, mendingan nggak usah ngomong. Apalagi kalau kemudian ngomongin orang lain. Karena kata Nabi indikasi orang beriman itu kata Nabi? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jadi standar orang beriman itu tadi kata Nabi ya, siapa yang aku beriman kepada dan akhir maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa yang baik mendingan diem gitu. Itu selamat itu. Maka hati-hati yang suka nongkrong di pos sekiranya nggak perlu ngomong nggak usah ngomong.
Ya. Apalagi kemudian ngipas-ngipasin biar semangat bercanda, jangan gitu. Kita tinggalkan kalau hal-hal kenapa? Itu sia-sia gitu kan. Akan ditanya masalahnya apa yang kita ucapkan akan ditanya gitu ya. Maka dalam surat Yasin kan nanti ketika kita dikunci kan, ya kan, yang berbicara tangan kita, kaki kita, ya itu kita akan berbicara di hadapan Allah. Nah nanti seperti itu gitu kan. Maka sekali lagi kita harus menjaga. Jadi acara-acara televisi juga tidak semuanya baik, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Termasuk tadi yang acaranya sebatas hiburan, ketawa-ketawa kan, justru banyak ratingnya tinggi biasanya kan gitu kan. Inilah indikasi orang yang masyarakat yang mengalami degradasi keimanan gitu kan. Tapi kalau dengar ceramah ada Qur'annya, hadisnya, walaupun lucu kan mungkin biar nggak buat bete nggak masalah kan. Kenapa? Untuk biar orang itu kadang bikin suasana biar nggak terlalu tegang ya, itu kan seni dalam komunikasi gitu kan. Silakan nggak apa-apa sepanjang tidak berbau hal-hal yang mungkin masalah berbau syirik atau pornografi dan sebagainya ya gitu. Kenapa Nabi juga pernah bercanda ya gitu kan. Ini candanya kan benar kan. Mungkin kita pernah dengar cerita ketika dasar nenek-nenek nanya kepada Nabi kan, ya Rasulullah, saya masuk surga enggak ya gitu kan nanti. Wah enggak, nenek-nenek enggak ada di surga kan. Dia nangis, ya Allah gimana dong saya melanggar surga. Nabi tersenyum, tunggu nek gitu kan. Maksudnya nanti nenek-nenek kalau ada surga jadi remaja lagi, nggak ada nenek-nenek di sana gitu. Oh udah seneng. Artinya sesuai dengan fakta gitu. Jadi itu kan candaan contoh gitu kan. Artinya emang nanti kalau ke surga itu semuanya muda semua. Ya, ibu kita sebaya semua gitu kan. Ntar pangling gitu kan. Ibu gitu kan. Masya Allah nanti gimana ya seperti itu. Bapak kita juga sebaya, jadi nanti di surga nggak ada orang tua nenek-nenek. Ya jadi harus hati-hati ya teman-teman yang masih suka nongkrong ini kan zikir, baca Quran. Ya kalau ngomong memberikan motivasi kepada teman atau nasihat itu bagus gitu kan. Itu perintah kan. Tapi kalau kita larut dengan pemikiran mereka yang sia-sia, apa yang ngomongin orang ya, misalkan kita tinggalkan ya. Atau kalau nasihatin jangan ngomongin orang gitu kan. Ini kadang kan kita tadi suka lepas kontrol. Iya, biar jangan dikipas-kipasin kan setannya kan itu. Wow. Nah. Jadi memang itulah kerjaan setan. Malah tambah, oh iya benar gitu, oh iya wah. Jadi kita hidup ini nggak usah mikirin kesalahan orang, justru kita banyaklah mengoreksi kesalahan kita. Kalau nggak salah Imam saya pernah menyampaikan ya, kalau kita misalnya sibuk dengan kekurangan kita, maka kita tidak akan sempat memperhatikan kesalahan orang lain gitu kan. Karena kita banyak kesalahannya kan. Cuman saja Allah masih menutupi aja kan, selama ini Allah masih nutupin dosa kita. Kalau Allah membuka, kata Agi bisa menjengkang kita gitu. Orang nggak bakal dengeran omongan saya nih kalau tahu Allah buka nih alim yang ini ya. Nggak ada yang mau dengerin. Cuman Allah masih nutupin aja gitu kan. Sama semuanya begitu. Kita bersyukur sama Allah, Allah itu maha baik ya. Allah menutupi kesalahan kita. Kalau Allah buka nih aib kita, wah mungkin kita pada lari dari saya nih gitu. Tapi karena Allah menutupin ya kita bisa gitu kan. Maka bersyukur juga ya. Nah kadang-kadang Allah sudah tutupin malah kita bangga kan membuka. Bangga dengan masyarakat itu tuh orang yang benar-benar ini bikin murka Allah gitu kan. Mestinya kalau Allah sudah menutupi, udah jangan dibuka, jangan bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Ya karena ada orang ya tadi emang lagi-lagi emang setan ya.
Ya, saya dulu punya teman misalnya kan mantan preman gitu kan. Ya ketika ada orang misalnya sudah ke masjid ini kan, benar Pak, saya dulu preman gitu, saya pernah mabuk, pernah ini, nggak usah diomongin gitu kan, saya pernah berbuat ini, nggak usah gitu kan. Ada kalau dia bertobat, sudah nggak usah disampaikan ya kepada orang lain apa masa lalu dia, nggak usah gitu kan. Yang kita menatap masa depan, yuk kita semua punya masa lalu kan. Ya masa lalu yang sudah berlewat, kita tinggal banyak bertobat kepada Allah dengan segala kesalahan kita. Kita menatap masa depan juga kita perbaiki. Udah seperti itu. Jadi jangan sampai kita larut dengan masa lalu. Nah tadi kalau punya salah nggak usah disampaikan. Kalau yang baik-baik untuk motivasi boleh. Tapi kalau yang sifatnya emang buruk, ya sudah dipendam aja gitu kan. Cukup kita yang tahu saja. Nggak usah disampaikan. Ini kenapa? Cara Allah menutupi aib kita gitu. Jadi jangan sampai kita bangga dengan dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Naudzubillah seperti itu. Baik, ada lagi? Ini tanggung ya, udah mau isya ya 5 menit. Pertama yang jelas memang Islam lahir dari Arab ya. Karena Nabi adalah orang Arab dari suku Quraisy ya Mekah. Nah sekali lagi di Arab juga kan manusia. Di sana juga zaman Nabi aja ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik gitu kan gitu. Artinya tidak bisa menjamin kalau orang Arab itu orangnya imannya kuat semua misalnya, nggak ada jaminan gitu. Apa artinya ya? Bisa saja orang yang membuat kebijakan melanggar syariat tadi dia dalam kondisi iman sedang lemah atau dia tadi karena ada pengaruh dengan usaha-usaha dari Barat untuk merusak citra Islam atau untuk merusak generasi Muslim yang ada di sana dengan adanya kebijakan seperti itu. Ya emang ujung-ujungnya masalah politik dengan kerjasama dengan terutama sekarang kan kalau lihat di berita di Saudi itu kan ini Raja Salman sudah seperti ini kan ada 3 pertarungan 3 putra mahkotanya ya yang ada cenderung kalau di sana kan baik orang Hanif tapi ada 2 anak-anaknya yang mereka sudah tadi ya melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan Islam gitu kan lebih mengutamakan masalah bisnis tadi keuntungan tanpa memperhatikan masalah moral ya. Iya sudah mulai apalagi di Jeddah ya di Jeddah itu luar biasa metropolitannya ya. Ya walaupun memang di Jeddah sendiri juga ya sekali lagi ada yang masuk komunitas Islam juga baik banyak maksudnya ya ada yang bobrok moral juga banyak juga gitu kan. Karena Jeddah itu kota transit ya artinya dari luar negeri mana ada bandara ada di sana itu mal-mal itu kayak di Indonesia kafe-kafe gitu kan kayak di Jakarta lah gitu kan ya tapi pengalaman saya juga pernah walaupun bobroknya begitu itu ketika saya makan dengan kumandang adzan tinggalin semua tuh yang makan bingung nih bayarnya gimana gitu kan. Jadi kaget, pelayannya orang Indonesia banyak kan, orang Indonesia lah itu mie ayam, bakso, Wonogiri itu makan gituan kan lama gitu. Ketika selesai lagi makan, kumandang adzan Isya ditinggalin, akhirnya nunggu sampai dia balik baru kita bayar gitu. Jadi mereka ya gitu aja gitu di Jeddah ya,
seperti itu. Jadi emang yang komitmennya bagus masih ada seperti itu. Jadi ketika adzan mereka tutup aja kasirnya pada pergi, silakan yang makan selusin makan gitu. Mungkin yang bayar silakan, yang enggak juga masa bodoh kali ya gitu kan. Ya kan orang sana mungkin rasa dosanya masih ada lah. Masa iya sih ya enggak, emang lumayan mahal sih kalau dirupiahkan bakso di sana bisa sekitar 45.000 satu mangkoknya gitu. Lawannya real gitu. Nah, tapi sih enak, sama aja sih kayak di sini. Iya. Tapi pengalamannya, artinya di sana walaupun begitu ya tadi artinya pengusaha sananya masuk tuh. Tapi hebatnya Arab itu enggak, di sana itu yang pemiliknya orang Arab semua. Ya nggak boleh orang di Arab itu berusaha di sana. Paling yang bekerjanya iya boleh. Tapi kalau ownernya itu pengusahanya harus putra daerah. Kayak bakso, ya itu orang dia semua gitu. Yang kerja mah, kalau Indonesia kan boleh kan investasi asing di sini memiliki, sana itu nggak boleh orang di luar Arab itu punya usaha di sana. Jadi bolehnya dia kerja sama join, tapi dia bukan pemilik gitu kan. Apa? Mas Mono ya gitu. Ya, nama-namanya juga pakai nama Indonesia ya, Haji Ali Murah gitu. Ali Murah. Iya, itu kan orang-orang Jawa, Indonesia, Sunda gitu kan. Ya, seperti itu. Iya. Baik, cukup ya. Jadi insya Allah, jadi yang terakhir kita sudah membahas, jadi mengolok-olok atau mengejek mengolok Allah, mengejek Al-Quran dan Rasul, ya itu bisa menggugurkan iman kita. Hati-hati ya. Walaupun tadi buat candaan ya. Benerannya nggak boleh, apalagi juga candaan nggak boleh. Itu harus hati-hati. Intinya kita harus menjaga lidah ya. Baik, karena waktu sudah isya, mari kita sudahi dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.